Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, bertemu lagi di channel Math Education Official. Nah, di sini saya akan membahas materi matematika untuk SMP atau MTS kelas 8 mengenai bab lingkaran. Materi yang akan kita pelajari adalah menghitung keliling lingkaran. Oke, langsung simak videonya ya. Selamat menonton. Sebelum kita masuk ke pembahasan menghitung keliling lingkaran, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu keliling lingkaran. Nah, jika terdapat lingkaran yang berpusat di O, seperti gambar di samping, maka keliling lingkaran adalah panjang lintasan yang ditempuh sepanjang lingkaran dari suatu titik A dan kembali lagi ke titik A. Nah, keliling lingkaran itu dapat kita rumuskan dengan K sama dengan Pi dikali D, di mana K-nya itu adalah keliling lingkaran, D-nya itu adalah diameter lingkaran. Nah, karena kita ketahui bahwa diameter lingkaran itu sama dengan 2 kali jari-jari atau D sama dengan 2R, maka keliling lingkaran yang lain juga bisa kita rumuskan dengan K sama dengan 2 pi R, di mana K itu adalah keliling lingkaran, Pi itu sama dengan 22/7 atau 3,14. Kemudian D itu adalah diameter lingkaran dan R adalah jari-jari lingkaran. Nah, untuk nilai Pi di sini, ketika diameter atau jari-jarinya itu kelipatan dari 7, maka kita bisa gunakan nilai Pi sama dengan 22/7. Nah, sedangkan jika diameter atau jari-jarinya itu bukan kelipatan 7, maka kita bisa gunakan nilai Pi sama dengan 3,14. Nah, itu tadi adalah rumus untuk mencari keliling lingkaran. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai menghitung keliling lingkaran. Contoh soal yang pertama. Hitunglah keliling lingkaran jika jari-jarinya adalah 21 cm. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari soal diketahui bahwa jari-jarinya itu 21 cm. Maka pertama-tama yang kita lakukan adalah menuliskan diketahuinya dulu, yaitu R sama dengan 21 cm. Nah, selanjutnya karena yang ditanyakan tadi adalah keliling lingkaran, berarti kita akan mencari nilai K. Nah, karena jari-jari tadi yang diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus K sama dengan 2πr. Nah, karena jari-jarinya ini bernilai 21 cm, maka kita bisa gunakan nilai Pi sama dengan 22/7. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi K sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 21 cm. Nah, di sini penyebut 7 bisa kita sederhanakan ya dengan cara membagi 21 cm dengan 7 sehingga menghasilkan 3 cm. Nah, jadi keliling lingkarannya itu menjadi 2 dikali 22 dikali 3. Nah, pertama kita kalikan dulu 2 dengan 22. Hasilnya adalah 44. Baru setelah itu kita kalikan 44 dengan 3. Sehingga didapat hasil akhirnya adalah 132 cm. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa keliling lingkarannya adalah 132 cm. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Andi memiliki kawat sepanjang 157 cm yang akan dibuat menjadi sebuah lingkaran.
Berapa diameter lingkaran yang akan terbentuk dari kawat tersebut? Pi sama dengan 3,14. Oke, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi dari soal ini ya, Andi itu mempunyai kawat yang panjangnya 157 cm. Kemudian kawat ini akan dibuat menjadi sebuah lingkaran. Nah, sehingga dari sini bisa kita katakan bahwa keliling lingkaran yang nanti akan dihasilkan itu adalah 157 cm. Nah, dari sini ya bisa kita tuliskan bahwa nilai K-nya itu sama dengan 157 cm. Nah, selanjutnya nilai Pi-nya sama dengan 3,14. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah diameter lingkaran yang terbentuk dari kawat tersebut, maka di sini kita akan mencari berapakah nilai D tersebut. Nah, karena tadi yang diketahui itu adalah keliling dan yang ditanyanya itu adalah diameter lingkaran, maka kita gunakan rumus keliling lingkaran yang K sama dengan Pi dikali D. Nah, karena K-nya ini tadi sudah diketahui, maka kita tuliskan di sini 157 cm sama dengan Pi-nya 3,14 kemudian dikali dengan D. Nah, D di sini yang akan kita cari nilainya itu berapa. Nah, dari sini ya, cara untuk menghitung D itu adalah 157 dibagi dengan 3,14. Nah, sehingga bisa kita dapatkan nanti hasilnya itu adalah 50 cm. Nah, di sini kita sudah dapat nilai D sama dengan 50 cm. Jadi ya, kesimpulannya diameter lingkaran yang terbentuk dari kawat tersebut adalah 50 cm. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sebuah roda sepeda motor mempunyai jari-jari 28 cm. Berapakah jarak lintasan yang ditempuh jika roda berputar sebanyak 100 kali? Oke, penyelesaiannya itu adalah sebagai berikut. Nah, dari soal ya diketahui bahwa jari-jari roda itu 28 cm. Sementara yang ditanyakannya itu adalah jarak lintasan yang ditempuh jika roda berputar sebanyak 100 kali. Nah, untuk menghitung jarak lintasan yang ditempuh jika roda berputar sebanyak 100 kali, terlebih dahulu kita harus menghitung berapa jarak lintasan yang ditempuh untuk satu kali putarannya. Nah, di sini untuk menghitung jarak yang ditempuh roda yang berputar sebanyak satu kali, kita harus menghitung keliling lingkarannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena ya keliling lingkaran itu sama dengan jarak satu putaran roda. Nah, karena tadi diketahuinya itu adalah jari-jari roda yaitu 28 cm, maka di sini kita akan menggunakan rumus keliling lingkaran K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Nah, karena tadi jari-jarinya juga 28 cm, maka kita gunakan nilai Pi-nya ini adalah 22/7. Sehingga di sini bisa kita tuliskan bahwa K itu sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 28 cm. Nah, selanjutnya 28 cm ini bisa kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 4 cm. Sehingga nilai K-nya itu menjadi 2 dikali 22 dikali 4.
Nah, 2 dikali 22 itu hasilnya adalah 44. Selanjutnya, 44 dikali dengan 4 itu hasilnya adalah 176 cm. Sehingga kita dapat di sini adalah jarak lintasan yang ditempuh untuk satu kali putarannya itu adalah 176 cm. Nah, karena yang ditanyanya itu adalah jarak lintasan yang ditempuh roda jika berputar sebanyak 100 kali, maka rumusnya itu menjadi keliling lingkaran yang hasilnya 176 ini kita kalikan dengan 100 kali. Sehingga di sini bisa kita tuliskan menjadi 176 cm dikali dengan 100 kali. Itu hasilnya adalah 17.600 cm. Nah, selanjutnya di sini karena satuannya itu masih dalam bentuk cm. Nah, jadi ya, satuan cm ini bisa kita rubah menjadi meter. Nah, caranya dari cm ke meter itu kan dia naik sebanyak 2 tangga. Berarti kalau dia naik 2 tangga, kita bagi dengan 100. Jadi ya 17.600 cm ini kita bagi dengan 100, itu hasilnya adalah 176 meter. Nah, jadi kita dapat hasil akhirnya itu adalah jarak lintasan yang ditempuh jika roda berputar sebanyak 100 kali adalah 176 meter. Berikutnya contoh soal yang keempat. Ayah akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon cemara dengan jarak 1 meter. Jika satu pohon memerlukan biaya Rp25.000, hitunglah biaya seluruh penanaman pohon cemara. Oke, penyelesaiannya silahkan disimak baik-baik. Nah, tadi karena ayah itu mau membuat taman di mana tamannya berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 meter, maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung keliling taman yang berbentuk lingkaran tersebut. Sebab ya di sekeliling taman tersebut akan ditanami pohon cemara. Oke, kita hitung keliling taman terlebih dahulu. Nah, karena tadi diketahuinya itu adalah jari-jari, maka rumus keliling lingkaran yang akan kita gunakan adalah K sama dengan 2πr. Selanjutnya, kita masukkan nilai pi dan jari-jarinya ke dalam rumus ini. Nih, kita tuliskan menjadi K sama dengan 2 dikali pi. Nah, pi-nya di sini kita gunakan 22/7 ya, karena jari-jarinya tadi adalah 35. 35 itu merupakan kelipatan dari 7. Nah, kemudian dikali dengan jari-jarinya yaitu 35 meter. Nah, coba kalian perhatikan di sini, 35 meter ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi 35 dengan 7. Sehingga ya hasilnya 35 dibagi 7 itu adalah 5. Kita tuliskan 5-nya di sini. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung angka sisanya, yaitu 2 dikali 22 dikali 5. Nah, 2 dikali 22 itu hasilnya 44. Kemudian 44 kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 220 meter. Nah, sehingga di sini kita dapat nilai bahwa keliling dari taman tersebut adalah 220 meter. Nah, karena tadi di sekeliling taman akan ditanami pohon cemara ya, dengan jarak antar pohonnya itu 1 meter, maka banyak pohon cemara yang ditanam di sekeliling taman yang berbentuk lingkaran tersebut adalah keliling taman kita bagi dengan jarak antar pohon tersebut. Nah, tadi kita dapat keliling tamannya 220, maka 220 ini akan kita bagi dengan 1 meter. Sehingga didapat hasilnya adalah 220 pohon cemara.
Nah, tadi di soal diketahui bahwa biaya yang diperlukan untuk menanam satu pohon itu adalah Rp25.000. Maka biaya untuk menanam 220 pohon itu adalah 220 pohon kita kalikan dengan Rp25.000. Sehingga didapat hasilnya adalah Rp5.500.000. Jadi, biaya seluruh penanaman pohon cemara tersebut adalah Rp5.500.000. Paham kan? Berikutnya contoh soal yang kelima. Sebuah stadion berbentuk lingkaran dengan diameter 105 meter. Pada sepanjang tepi stadion akan dipasang lampu sorot. Jika jarak antar lampu 33 meter, berapa jumlah lampu yang diperlukan? Oke, pembahasannya adalah berikut ini. Berdasarkan soal di atas ya, maka diketahui terdapat sebuah stadion yang berbentuk lingkaran di mana diameternya itu adalah 105 meter. Nah, karena di sepanjang tepinya itu akan dipasangi lampu sorot, maka hal pertama yang akan kita hitung adalah keliling dari stadion tersebut. Nah, karena stadionnya berbentuk lingkaran, berarti di sini kita sama saja dengan menghitung keliling lingkaran dengan diameter 105 meter. Nah, karena yang diketahui itu diameter, berarti di sini kita menggunakan rumus keliling lingkaran K sama dengan Pi dikali D. Nah, karena diameternya itu tadi adalah 105 merupakan kelipatan dari 7, maka Pi yang kita gunakan di sini adalah 22/7. Sehingga di sini kita bisa tuliskan K sama dengan 22/7 dikali D, yaitu 105 meter. Nah, selanjutnya ya, 105 meter ini bisa kita bagi dengan 7. Nah, 105 dibagi 7 itu adalah 15 meter. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan angka yang tersisa, yaitu 22 dikali 15 meter. Nah, 22 dikali dengan 15 itu hasilnya adalah 330 meter. Nah, di sini kita akhirnya menemukan bahwa keliling dari stadion tersebut adalah 330 meter. Nah, selanjutnya di sekeliling tepi stadion akan dipasang lampu sorot dengan jarak antar lampu itu 33 meter. Maka banyak lampu sorot yang diperlukan adalah keliling stadion kita bagi dengan 33 meter. Sehingga di sini bisa kita tuliskan menjadi 330 meter dibagi dengan 33 meter. 330 dibagikan dengan 33 itu hasilnya adalah 10. Maka banyak lampu sorot yang diperlukan di sini adalah 10 lampu sorot. Nah, semoga soal ini mudah dimengerti. Nah, demikian tadi ya pembahasan mengenai menghitung keliling lingkaran. Semoga pembahasan dari saya bisa dimengerti oleh kalian. Jika ada yang belum dimengerti, silahkan kalian beri komentar di kolom komentar pada video ini. Oke, untuk hari ini saya tutup materi pembelajaran kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.